Bab 2416 Saudara Muda Lin, sama-sama. 2416 Saudara Muda Lin, sama-sama. Di tengah tawa para bandit jahat, retakan muncul di penghalang pelindung kapal perang Sekte Cermin Hitam dan itu bisa runtuh kapan saja. Ini buruk. Ekspresi Liang Yu sangat buruk saat dia menoleh ke Lin Luo dan berbisik, tidak kusangka pemimpin bandit iblis tentara patah akan muncul secara pribadi. Saya khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Apakah dia sangat kuat? Lin Luo melirik ke samping dan bertanya. Advertisement. Tanda seru. Liang Yu mengungkapkan senyum pahit yang lebih buruk daripada menangis. Tentara patah telah mendominasi domain abadi Cakrawala Giok selama bertahun-tahun dan merupakan kelompok bandit iblis yang paling terkenal. Ada 9 bos di tentara patah dan mereka semua adalah ahli surga abadi tingkat 9. Kekuatan tempur bos pertama tentara patah bahkan lebih menakutkan. Dia telah membunuh banyak orang dan kejam. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menduduki peringkat di peringkat surga. Lin Luo menatap Liang Yu. Kakak Liang, kamu juga bisa naik peringkat surga, kan? Karena kalian berdua memiliki kekuatan untuk berada di peringkat surga, perbedaan kekuatan tempur antara kalian seharusnya tidak banyak, bukan? Wajah Liang Yu memerah saat dia terbatuk dengan lembut dan tergagap. Kekuatanku mungkin sedikit jauh dari layak untuk peringkat khas surga. Di sisi lain, di kapal perang bandit iblis pasukan patah. Mata banyak orang berbinar saat melihat Lin Luo. Meskipun dia berdiri di tengah kerumunan Sekte Cermin Hitam, sikap dan penampilannya luar biasa. Dia seperti burung bangau di antara ayam dan akan segera terlihat. Bos, gadis itu terlihat baik. Aku akan menangkapnya untukmu nanti. Advertisement. Seorang pria menjadi kaki tangan pria berjanggut kekar sambil tersenyum. Iya, pria kekar berjanggut itu mengangguk. Lihat kulitnya yang lembut. 7. Kau canggung. Berhati-hatilah untuk tidak menyakitinya. Jangan khawatir, bos. Bos ketujuh menepuk dadanya. Di mana dengan yang lain? Tanya bos lain. Pria kekar berjanggut itu mengalihkan pandangannya ke kapal perang Sekte Cermin Hitam dan melambai dengan acuh tak acuh. Bos mengerti dan menunjuk Lin Luo dari jauh, berteriak, semuanya, dengarkan. Selain wanita itu, bunuh semua orang. Jangan biarkan siapapun hidup. Ledakan. Saat itu, penghalang pertahanan kapal perang Sekte Cermin Hitam menghilang. Bandit jahat di kapal perang berteriak dengan bersemangat dan menyerang dengan mata merah. Ketika para pembudidaya Sekte Cermin Hitam melihat barisan ini, mereka tidak berminat untuk bertahan. Saat kedua belah pihak bertabrakan, mereka melarikan diri ke segala arah, langsung kalah. Advertisement. Bos ke-6 dan ke-7 dari tentara patah menyerbu ke arah Liang Yu dan Lin Luo juga. Cepat dan pergi. Aku akan menahan mereka untuk saat ini. Liang Yu berteriak pada Lin Luo dan mencabut pedang di pinggangnya. Dia memanggil cermin kuno dan menghentikan kedua bos itu. Enyahlah. Kedua bos mengerahkan kekuatan pada saat yang sama dan melepaskan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia mereka. Ekspresi Liang Yu berubah drastis saat dia buru-buru melepaskan metodenya untuk bertahan. Namun, Liang Yu masih sedikit kalah dalam situasi 1 lawan 2. Pedangnya ditolak di tempat dan dia mundur terus-menerus, langsung jatuh ke dalam bahaya. Lin Luo memberi isyarat sedikit dan pedang di tangan Liang Yu melengkung menjadi busur yang indah, mendarat di tangannya. Karena dia tidak mau mengungkapkan identitasnya, dia secara alami tidak akan memanggil harta dharmanya. Swoosh! Tiba-tiba, sesosok menerobos masuk ke Liang Yu dan dua bos. Itu anggun seperti Wim ular saat memegang pedang panjang dan menyerang secara berurutan. Lampu pedang berdesir terus-menerus seperti permukaan danau. Setelah serangkaian suara dentang, suara tabrakan tiba-tiba berhenti. Liang Yu, Lin Luo dan dua bos membeku di udara. Saat berikutnya, pandangan kedua bos meredup dan kekuatan hidup mereka berkurang. Bekas luka darah yang mengejutkan muncul di glabela mereka. Keduanya jatuh dari udara dan glabela mereka tertusuk oleh sinar pedang. Roh esens mereka dihancurkan dan mereka sudah mati. Ekspresi pria kekar berjanggut di kapal perang sedikit berubah saat dia memfokuskan pandangannya. Gadis ini hanyalah dewa surga kelas 7. Namun, teknik pedangnya tajam dan cemerlang luar biasa. Dalam 3 tarikan napas, dia membunuh 2 bos pasukan patah berturut-turut. Pria kekar berjanggut itu berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi dia belum pernah melihat teknik pedang yang begitu menakutkan. Liang Yu dari Sekte Cermin Hitam juga tertegun di tempat dan memandang Lin Luo seolah-olah dia telah melihat hantu.
Keenam, ketujuh. Apa yang sedang terjadi? Beberapa bos yang tersisa terkejut dan berteriak. Bos, kita tidak bisa membiarkan wanita itu hidup. Kita harus membunuhnya dan membalas dendam untuk saudara-saudara kita. Bos ketiga mengertakkan gigi karena benci. Ketiga, awas. Seseorang memperingatkan dengan keras. Sinar pedang muncul dan melintas di samping bos ketiga, seolah-olah itu tidak pernah muncul. Saat berikutnya, seluruh kepala bos ketiga jatuh dari lehernya dengan rapi dan kesadarannya dihancurkan oleh pedang Qi, sekarat di tempat. Sebelum kelompok bos bisa bergabung, Lin Luo sudah mendekat dengan pedangnya. Meskipun dia adalah Dewa Surga kelas 7, bagaimanapun juga dia adalah putri dari Kaisar Manusia dan Peri Linglong. Dia sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Bahkan, dia bahkan bisa membunuh Dewa Surga tingkat 9 yang merupakan dua alam kecil di atasnya. Beberapa bandit jahat menyerang ke depan, ingin menghentikan Lin Luo tetapi ditebas oleh pedangnya. Lin Luo menyerbu ke kapal perang seolah-olah dia tidak tahu itu adalah wilayah musuh. Saudara muda Lin, apa yang sedang terjadi? Mengapa Suster Junior Su? Liang Yu menatap Su Zimo yang tidak jauh dan bertanya dengan suara bergetar. Su Zimo tersenyum tanpa berkata apa-apa. Pada saat itu, 6 bandit jahat menyerbu ke arah Su Zimo juga. Meskipun mereka bukan Dewa Surga kelas 9, alam kultivasi mereka berada di atas Su Zimo. Liang Yu hendak turun tangan untuk membantu. Namun, setelah dipikir-pikir, dia berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Pertama-tama, dia memandang Su Zimo sebagai saingan cinta. Jika Su Zimo mati di tangan bandit jahat, itu akan sesuai dengan keinginannya dan dia tidak akan disalahkan. Junior Brother Lin, hati-hati. Memikirkan hal itu, Liang Yu pura-pura mengingatkan niat baik tapi dia tidak bergerak sama sekali. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Bang, 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 puff, puff, puff. Keenam bandit iblis baru saja tiba sebelum Su Zimo, tetapi dia telah menyerang sebelum mereka dapat melepaskan senjata, kekuatan surgawi, atau keterampilan rahasia mereka. Saat cendekiawan yang tampaknya lemah itu menyerang, dia menyerang 6 bandit iblis dengan kekuatan yang menggelegar. Setelah serangkaian serangan yang memukau, ke-6 bandit iblis itu mati di tempat. Beberapa tubuh mereka hancur. Beberapa kepala mereka hancur. Beberapa dari mereka hancur menjadi kabut darah tanpa ada mayat yang tersisa. Mulut Liang Yu menganga dan matanya membelalak kaget. Bahkan dia harus berusaha keras untuk menghadapi pengepungan dari 6 bandit iblis. Namun, cendekiawan yang lemah ini hanya menarik napas. Dalam pertempuran jarak dekat, bahkan jika seorang pangeran dan putri tidak dapat bertahan melawan serangan Su Zimo, apa yang dapat dilakukan oleh ke-6 bandit iblis itu? Saat itu, Su Zimo tiba di samping Liang Yu dan mengulurkan telapak tangannya perlahan. Set, melihat telapak tangan yang adil dan lemah itu, Liang Yu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah dia tercekik. Tubuhnya menegang dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia ingin menjelaskan dirinya sendiri tetapi untuk beberapa alasan, dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang keras. Telapak tangan turun dengan lembut. Meskipun tidak ada kekuatan surgawi yang mengejutkan atau niat membunuh yang fatal, Liang Yu merasa seolah-olah dia baru saja melewati gerbang neraka. Su Zimo menepuk bahu Liang Yu dan berkata dengan senyum palsu, "Terima kasih atas pengingat Anda sebelumnya, kakak senior Liang." Junior Brother Lin, sama-sama. Wajah Liang Yu pucat dan dia tidak bisa mengendalikan suaranya karena terus bergetar. Sebelum Liang Yu bisa menjawab, Su Zimo sudah berbalik untuk pergi. Bab 2417 menyalahkan. 2417 menyalahkan. Lin Luo menyerang kerumunan dengan sinar pedang dingin dan berbelok ke kiri dan ke kanan. Mengandalkan gerak kaki misterius, meskipun ada banyak orang di bandit iblis tentara patah, mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali. Dalam waktu kurang dari 15 menit, lebih dari setengah dari 9 bos dibunuh olehnya, hanya menyisakan 3 bos dengan ekspresi jelek dan pikiran untuk mundur. Lin Luo tidak menyerang secara membabi buta dan memulai pembantaian. Sebaliknya, dia menargetkan 9 bos dari tentara patah secara khusus. Meskipun bandit Vian tentara patah tidak menderita banyak kerusakan secara keseluruhan setelah pertempuran pecah, 9 bos ketakutan karena pembunuhan itu. Pria kekar berjanggut itu baru saja menyadari keributan di sisi Su Zimo. Ketika dia melihat Su Zimo berjalan juga,
Tatapan tegas melintas di matanya saat dia memerintahkan dengan suara yang dalam, mundur. Advertisement. Tanda seru. Sebelum hukumannya selesai, dua bos lainnya berbalik dan melarikan diri. Bandit iblis pasukan patah yang tersisa memiliki keunggulan dalam jumlah. Namun, ketika mereka melihat ketiga bos itu melarikan diri jauh, mereka secara alami tidak berani berlama-lama dan bubar. Lin Luo mengayunkan pedangnya dan tersenyum saat dia melihat para bandit jahat yang melarikan diri tanpa niat mengejar mereka. Tidak cocok baginya untuk membuat masalah yang tidak perlu untuk perjalanan ke kota Langfeng ini. Lin Luo kembali ke kapal perang Sekte Cermin Hitam dan menyerahkan pedang di tangannya kembali ke Liang Yu yang tertegun di tempat. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak Liang, terima kasih atas harta dharma Anda. Ini benar-benar tajam." Secara naluriah, Liang Yu mengulurkan tangan dan ingin menerima pedang itu. Namun, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan lengannya gemetar sebelum menarik diri. Dia tersenyum malu. "J Junior Su, jika kamu menyukai pedang ini, terimalah." Lin Luo tersenyum dan menyerahkan pedang itu ke Liang Yu. Berbalik, dia berjalan menuju Su Zimo dan berkata, "Kakak senior, aku harus menyusahkan kalian untuk membersihkan medan perang." Itu benar. Advertisement. Liang Yu berkata dengan tergesa-gesa, "Aku akan membereskan semuanya di medan perang sebentar lagi dan mengirimnya ke kamarmu, saudari muda Su." Lin Luo kembali ke kamarnya bersama Su Zimo dan merenung sejenak. Bandit Vian tentara patah ini sepertinya tidak berasal dari domain Vian. Ya, Su Zimo juga mengangguk. Meskipun metode mereka kejam, teknik kultivasi dan keterampilan rahasia mereka mirip dengan Sekte Abadi. Lin Luo berkata, "Mari kita abaikan saja. Kami akan tiba di kota Langfeng dalam beberapa hari. Pada saat itu, kami akan mengaktifkan formasi teleportasi dan pergi." Berhenti sejenak, dia menghela nafas dengan lembut dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. "Awalnya, saya punya rencana untuk menyembunyikan identitas saya dan mengambil bagian dalam perjamuan persik abadi untuk mendapatkan peringkat yang bagus di peringkat surga. Jika saya bisa masuk 10 besar peringkat surga, hadiahnya pasti luar biasa. Bahkan, saya bahkan mungkin mendapat kesempatan untuk mencicipi buah persik abadi yang mekar dan berbuah setiap 100.000 tahun sekali." Su Zimo bertanya, "Jadi, mengapa kamu menyerah pada rencana itu?" "Luka ayah belum pulih. Lebih baik bagi saya untuk mengambil pil pengembalian 9 lubang dan buah saraca kembali sesegera mungkin." Su Zimo mengangguk dengan sedikit kekaguman di matanya. Keduanya terus berkultivasi dalam pengasingan di kamar mereka. Intersepsi bandit Vian tentara patah hanyalah selingan kecil bagi mereka dan tak satu pun dari mereka yang mengambil hati. Setelah kejadian itu, tidak ada seorang pun dari Sekte Cermin Hitam yang berani mengganggu mereka. Bahkan Liang Yu yang awalnya cemas tidak berani mengganggu Lin Luo lagi. Advertisement. Beberapa hari kemudian, semua orang tiba di kota Langfeng. Berdiri di kapal perang dan melihat kota abadi dari jauh, orang hanya bisa melihat tembok kota berubah menjadi garis hitam yang memanjang ke kedua sisi di cakrawala. Tidak ada akhir yang terlihat dan orang bisa membayangkan betapa masifnya kota abadi itu. Menurut Lin Luo, kota abadi ini dapat dianggap sebagai salah satu faksi terbesar dari domain abadi langit giok dan semua dewa sempurna di dunia berkumpul di sini. Memang, kota abadi seperti itu harus memiliki keagungan seperti itu. Dalam hal jumlah ahli abadi yang disempurnakan, kota Langfeng jauh melampaui sekte dan faksi tingkat surga seperti Akademi Surga dan Bumi dan Kerajaan Abadi Jin besar dari domain abadi cakrawala surgawi. Misalnya, para ahli surga abadi bukanlah apa-apa di kota Langfeng. Selanjutnya, teladan dan ahli dari 4 kota abadi lainnya akan dikumpulkan di perjamuan persik abadi yang diadakan setiap 100.000 tahun sekali. Kelompok dari Sekte Cermin Hitam terlalu biasa di kota Langfeng dan sulit bagi orang lain untuk memperhatikan mereka. Namun, mereka masih menjadi sasaran saat mereka memasuki kota Langfeng. Ini adalah pertama kalinya semua orang dari Sekte Cermin Hitam datang ke kota Langfeng. Ketika mereka melihat pemandangan baru di kota, keramaian dan jalan-jalan yang ramai dan luas, mereka sangat penasaran. Ada harta unik yang tak terhitung jumlahnya di kios-kios di kedua sisi dan semua orang terpesona. Su Zimo dan Lin Luo adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi tenang, seolah-olah mereka tidak peduli dengan segalanya. Lin Luo berasal dari latar belakang bangsawan dan orang tuanya memerintah kerajaan abadi. Dia tidak asing dengan sekitarnya dan secara alami tidak tertarik. Namun, Su Zimo memikirkan hal lain.
Dia sudah menyadari bahwa kelompoknya menjadi sasaran. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, persepsi rohnya kuat dan dia masih bisa menangkap permusuhan samar yang mengintai di sekitar jalan yang ramai ini. Namun, Su Zimo tidak dapat menentukan identitas mereka. Berbicara secara logis, dia dan Lin Luo baru saja tiba di Jade Firmamen Immortal Domain dan baru saja memasuki kota Langfeng. Mereka sama sekali tidak mengenal siapapun dan tidak ada alasan bagi mereka untuk menarik musuh yang kuat. Mungkinkah musuh tidak ada di sini untuk mereka, melainkan Sekte Cermin Hitam? Kami sedang diikuti. Su Zimo mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya untuk mengingatkan Lin Luo. Lin Luo sedikit terkejut. Orang-orang datang dan pergi di kota Langfeng dan kesadaran roh kacau dan saling terkait. Bahkan jika mereka melepaskan kesadaran roh mereka, akan sulit untuk mendeteksi apapun. Karena itu, dia tidak menyadarinya sama sekali. Hanya ketika Su Zimo mengingatkannya, dia secara bertahap menjadi gugup dengan ekspresi muram. Saat itu, tidak jauh di depan, pasukan lapis baja tentara abadi berjalan menuju kelompok dari Sekte Cermin Hitam dengan langkah besar dan aura agresif, jelas bahwa mereka bermusuhan. Su Zimo menyapu kesadaran rohnya dan mengerutkan kening. Para prajurit abadi semuanya adalah dewa surga kelas 9 dan mereka memancarkan niat membunuh yang kuat, mereka jelas jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada bandit iblis tentara patah yang mereka temui sebelumnya. Ini adalah penjaga tentara kekaisaran kota Langfeng. Bukankah itu asisten Jenderal Kong Han? Apa yang terjadi untuk mengkhawatirkan tentara kekaisaran? Orang-orang ini akan menderita. Saya mendengar bahwa Kong Han kejam. Siapapun yang jatuh ke tangannya akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Beri jalan, beri jalan. Beberapa prajurit abadi berteriak dan para pembudidaya di sekitarnya menghindari mereka dengan ekspresi waspada. Swoosh, swoosh, swoosh. Saat itu, sosok muncul satu demi satu dari bangunan, sudut dan gang di kedua sisi jalan. Tanpa ekspresi, mereka menggunakan balista raksasa yang bersinar dengan cahaya roh dan syarat dengan panah, semuanya ditujukan pada Su Zimo dan yang lainnya. Ekspresi semua orang dari Sekte Cermin Hitam berubah dan mereka merasa merinding. Bahkan Su Zimo merasakan bahaya. Panah yang bersinar dengan cahaya roh jelas merupakan harta dharma yang dibuat secara khusus. Panah balista tunggal manapun tidak lebih lemah dari kekuatan surgawi tertinggi. Apa yang sedang terjadi? Liang Yu berdiri dengan tergesa-gesa dan memaksakan senyum pada tentara abadi di sekitarnya. Yang mulia, apakah ada kesalahpahaman? Salah paham. Pria yang memimpin mencibir dan tatapannya tertuju pada Su Zimo dan Lin Luo sejenak dengan niat membunuh di matanya. Orang itu kurus dengan mata segitiga dan hidung bengkok. Namanya Kong Han dan dia adalah asisten jenderal kota Langfeng. Kong Han berkata dengan tegas, "Aku curiga kalian adalah bandit jahat yang menyamar sebagai pembudidaya yang menghadiri perjamuan persik abadi untuk membunuh secara sembrono. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan." Kata-katanya menyebabkan keributan. Bab 2418 tegas untuk membunuh. 2418 tegas untuk membunuh. Sebagian besar pembudidaya yang tiba di Jade Firmamen Immortal Domain memiliki pengalaman bertarung melawan bandit jahat dan secara alami membenci mereka. Setelah mendengar kata-kata Kong Han, tatapan kebencian yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada semua orang dari Sekte Cermin Hitam. Membunuh mereka. Beraninya kamu datang ke kota Langfeng bahkan setelah melakukan itu. Arogan sekali. Kita harus memenggal kelompok bandit jahat ini di depan umum sebagai peringatan bagi yang lain. Separuh dari bis Heart Gang kita dibunuh oleh bandit-bandit jahat ini. Kita harus membuat mereka membayar dengan darah. Advertisement. Tanda seru tanda seru. Banyak pembudidaya memarahi dengan marah, tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik semua orang dari Sekte Cermin Hitam. Tidak, itu salah paham. Kami adalah pembudidaya Sekte Cermin Hitam, bukan bandit jahat. Wajah Liang Yu pucat saat dia berusaha menjelaskan. Semakin banyak pembudidaya berkumpul dan kerumunan melonjak. Para pembudidaya yang datang belakangan tidak tahu sama sekali apa yang terjadi. Mereka hanya mendengar para pembudidaya di depan menyebutkan bahwa bandit jahat telah menyusup ke kota Langfeng dan ditangkap sebelum mereka mulai mengutuk orang lain. Kerumunan itu marah dan suara mereka bergemuruh. Terhadap keributan besar itu, suara para pembudidaya Sekte Cermin Hitam yang bertahan hampir dapat diabaikan dan tenggelam dalam sekejap mata tanpa ada yang memperhatikan. Tekanan di mana-mana melonjak di sekitar mereka seperti tsunami.
mengancam akan menelan semua orang dari Sekte Cermin Hitam kapan saja. Pada saat itu, Kong Han dan yang lainnya tidak perlu menyerang. Selama mereka mundur, para pembudidaya di sekitarnya akan dapat mencabik-cabik semua orang dari Sekte Cermin Hitam berkeping-keping. Senyum dingin menggantung di bibir Kong Han saat dia melihat ke arah kelompok ketakutan dari para pembudidaya Sekte Cermin Hitam dan para pembudidaya di sekitarnya yang berteriak. Dia sangat sombong. Advertisement. Perasaan mengendalikan segalanya memberinya rasa pencapaian. Tatapan Kong Han tertuju pada cendekiawan dan gadis berjubah hijau dari Sekte Cermin Hitam dan dia tidak bisa menahan cemberut. Berbeda dengan pembudidaya Sekte Cermin Hitam lainnya, cendekiawan berjubah hijau itu memiliki ekspresi tenang. Dia tampak luar biasa tenang terhadap teriakan dan tekanan di sekitarnya. Bahkan gadis muda itu tidak terlihat panik atau takut. Ekspresi Kong Han menjadi gelap, ini memberinya rasa kekalahan yang tak terlihat. Dia sudah lama mengetahui bahwa pria dan wanita ini adalah yang terkuat dalam pertempuran di Sekte Cermin Hitam. Namun, ini adalah kota Langfeng. Tidak peduli seberapa kuat pasangan itu, mereka hanyalah ikan di atas talenan di wilayahnya. Selama dia mau, dia bisa membunuh mereka sesuka hati. Saat itu, Kong Han menyadari bahwa ada sedikit ejekan di mata cendekiawan berjubah hijau yang sedang menatapnya. Kong Han langsung gelisah dengan tatapan itu dan sangat marah. Dia akan memberi perintah untuk membunuh semua orang dari Sekte Cermin Hitam. Saat dia berbicara, cendekiawan berjubah hijau di ujung sana juga berbicara. Mengaum. Raungan naga yang sangat mengejutkan meledak dan bergema di seluruh dunia. Itu sangat keras sehingga bisa menembus logam dan memecahkan batu dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Advertisement. Di bawah selubung raungan, suara-suara di sekitarnya langsung tertahan. Seolah-olah suara itu adalah satu-satunya hal di dunia. Terhadap raungan naga itu, semua pembudidaya merasakan rasa tidak penting dari lubuk hati mereka. Beberapa pembudidaya bahkan merasakan ketakutan yang tak terkendali dan rasa rendah diri yang tak terlukiskan. Gedebuk, gedebuk. Prajurit abadi di bangunan dan atap di sekitarnya memiliki ekspresi sedih. Balista di tangan mereka jatuh dan mereka juga jatuh. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya merasakan telinga mereka berdengung dan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka sudah lama lupa di mana mereka berada dan tatapan mereka membosankan. Raungan naga terdengar dan dunia menjadi sunyi. Su Zimo sendirian menekan seluruh jalan yang panjang. Kong Han, yang paling dekat dengan Su Zimo, mengalami dampak terbesar. Dia merasakan sakit yang tajam di telinganya dan kidarahnya berbalik. Dengan gerutuan tumpul, penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan di tempat. Kami bukan bandit jahat. Apa motifmu memfitnah kami seperti ini? Su Zimo bertanya perlahan dengan nada acuh tak acuh. Aku, difitnah. Kong Han belum pulih saat dia menggertakkan giginya. Lihat siapa aku. Siapa yang akan difitnah oleh orang seperti saya? Serang dan bunuh mereka. Awalnya, dia ingin membawa semua orang dari Sekte Cermin Hitam ke penjara bawah tanah untuk menyiksa mereka. Saat ini, niat membunuhnya diintensifkan dan dia tidak peduli, dia hanya ingin membunuh sekelompok orang sebelum dia. Semua orang dari Black Mirror Sekte memiliki ekspresi pucat. Liang Yu juga terlihat putus asa, seolah-olah dia telah kehilangan orang tuanya. Di mata mereka, tentara kekaisaran kota Langfeng adalah keberadaan yang tak terhentikan. Kami benar-benar bukan bandit jahat. Mohon selidiki dengan baik, Asisten Jenderal Kong. Liang Yu masih berharap ini adalah kesalahpahaman dan ingin menjelaskannya sendiri. Menurutnya, mungkin ada peluang untuk selamat jika dia bisa menjelaskan semuanya dengan jelas. Namun, jika dia benar-benar menyerang tentara kekaisaran, dia akan benar-benar keji dan pasti akan mati. Prajurit abadi di sekitarnya memanggil harta darmik mereka sekali lagi dan memadatkan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia mereka. Lin Luo sedikit mengernyit dan mendesah dalam kesusahan. Awalnya, dia ingin menyembunyikan identitasnya sebanyak mungkin. Tapi sekarang, jika terjadi konflik, keduanya mungkin tidak bisa meninggalkan tempat ini dengan aman, apalagi menyembunyikan identitas mereka. Ini adalah kota Langfeng. Meskipun tidak ada ahli Immortal King yang menahan, ada banyak ahli immortal sempurna di kota. Dia dan Su Zimo tidak akan bisa bertahan melawan salah satu dari mereka. Saat Lin Luo ragu-ragu, Su Zimo memutuskan untuk membunuh. Dalam sekejap, dia tiba di depan Kong Han. Beraninya kamu. Kong Han baru saja tersadar dari pingsannya karena raungan naga ketika pandangannya kabur, cendekiawan berjubah hijau telah tiba sebelum dia.
Dia tidak menyangka cendekiawan berjubah hijau itu berani menyerang meski dikelilingi oleh begitu banyak orang. Lebih dari itu, dia tidak menyangka seseorang akan berani menyerangnya di kota Langfeng. Dia hanya punya waktu untuk mengatakan 3 kata sebelum dia merasakan hantaman yang luar biasa di dadanya dan armornya berderit. Segera setelah itu, di depan semua orang, sosoknya diterbangkan oleh Su Zimo. Berubah menjadi bayangan hitam, dia menabrak kerumunan dan berguling puluhan kaki jauhnya. Puff! Kong Han memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Meskipun armornya memblokir sebagian besar dampaknya, tubuhnya masih terluka parah dan ki darahnya tersebar. Tulang-tulangnya sepertinya telah hancur dan dia lemah. Kong Han jatuh ke kerumunan, menciptakan lorong kosong. Di ujung lorong kosong, seorang pria kekar berjanggut tertegun dan tidak bisa bereaksi sesaat ketika dia melihat segala sesuatu di depannya. Ini buruk. Pada saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, jubah hijau menyala dan Su Zimo muncul di hadapannya dengan cara yang aneh. Teleportasi. Reaksi pria kekar berjanggut itu sangat cepat dan dia ingin melepaskan teknik teleportasinya untuk meninggalkan tempat ini. Namun, serangan Su Zimo bahkan lebih cepat. Kesadaran rohnya yang besar memadat dan melepaskan keterampilan rahasia Essence Spirit. Cambuk guntur muncul dan mencambuk pria berjanggut kekar itu. Baiklah, pria kekar berjanggut itu mendengus. Kultivasinya berada di alam abadi surga kelas 9. Meskipun dia dipengaruhi oleh skill rahasia Essence Spirit, dia memadatkan skill rahasia Essence Spirit-nya tepat waktu untuk bertahan dan tidak terluka parah. Namun, pertahanan skill rahasia Essence Spirit menyebabkan kekuatan sucinya menghilang dan teleportasinya terganggu. Dia tetap di tempat dan tidak pergi. Karena itu, pria kekar berjanggut kehilangan kesempatan terakhirnya untuk pergi. Bab 2419 keluar dari situasi. 2419 keluar dari situasi. Dalam pertempuran jarak dekat, bahkan Dewa Surga kelas 9 tidak dapat bertahan melawan kekuatan tubuh sejati teratai hijau. Su Zimo tampaknya telah berubah menjadi anaconda saat dia melilit tubuh pria berjanggut kekar itu. Mengerahkan kekuatan di tubuhnya, dia memutar. Mata pria kekar berjanggut itu melebar dan suara tulang retak terdengar dari dalam tubuhnya. Puff! Segera setelah itu, tubuhnya benar-benar berkerut dan memuntahkan kabut darah. Organ tubuhnya hancur dan ki darahnya memburuk. Advertisement. Tanda seru tanda seru. Roh esensi melarikan diri dari atas kepalanya dengan ekspresi panik. Untuk Dewa Surga, tidak ada artinya meninggalkan tubuh mereka. Selama esens blood mereka ada, mereka bisa menggunakan Blood Rebirth untuk merekonstruksi tubuh mereka tak lama kemudian. Namun, Su Zimo sudah lama mengharapkan reaksi pria kekar berjanggut itu. Saat dia mencincang yang terakhir, dia mengulurkan telapak tangannya yang berisi ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, membentuk sangkar. Saat roh esensi pria berjanggut kekar itu melarikan diri, ia terjebak di sangkar ki pedang Su Zimo. Pedang ki berdengung dengan niat dingin. Selama Su Zimo menginginkannya, esens spirit pria berjanggut kekar itu akan dihancurkan dan dia akan mati. Kerumunan bubar dengan tergesa-gesa dengan ekspresi kaget. Tidak ada yang menyangka sarjana berjubah hijau ini berani secara terbuka melawan tentara kekaisaran di kota Langfeng. Kurang dari itu, tidak ada yang menyangka bahwa Kong Han, asisten jenderal abadi tingkat 9 dari tentara kekaisaran, akan segera dipukul mundur dan dilukai oleh Su Zimo. Yang membuat semua orang bingung adalah mengapa penonton acak di kerumunan tiba-tiba ditekan oleh Su Zimo. Bahkan esens spiritnya ditangkap dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Advertisement. Apa yang sedang terjadi? Anak ini benar-benar berani untuk melawan. Orang itu tampaknya adalah Dewa Surga tingkat 9 juga. Bagaimana dia dipukuli begitu parah oleh surga abadi kelas 5 ini dalam sekejap mata? Orang yang ditekan oleh cendekiawan berjubah hijau itu terlihat familiar. Lingkungannya berisik dan kacau. Semuanya, jangan bergerak. Su Zimo menahan esens spirit dari pria kekar berjanggut dan mengamati sekelilingnya, berkata perlahan, orang di tanganku adalah bandit iblis sejati. Lebih jauh lagi, dia adalah bos pertama dari bandit iblis pasukan patah. Keributan di sekitarnya mereda secara signifikan sebelum meletus sekali lagi. Dia benar-benar terlihat seperti bos pertama dari bandit iblis pasukan patah. Mengapa bandit iblis tentara rusak ada di sini di kota Langfeng? Banyak pembudidaya berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Kebencian mereka sebelumnya terhadap semua orang dari Black Mirror Sekte juga memudar secara signifikan karena perubahan mendadak. Huff. Kong Han mencibir dengan ekspresi gelap,
jadi bagaimana jika dia dari bandit iblis tentara rusak? Bagaimana kami bisa membuktikan bahwa Anda juga bukan salah satu dari mereka? Advertisement. Itu benar. Kultivator lain berteriak, bandit jahat itu kejam dan jahat. Bagaimana kalian bisa melakukan sesuatu seperti membunuh satu sama lain untuk melindungi hidup kalian? Fufu. Su Zimo tertawa dengan ekspresi santai. Dia bingung ketika Kong Han dan yang lainnya muncul dan menghentikan mereka. Dia dan Lin Luo baru tiba di Jade Firmamen Immortal Domain selama beberapa hari. Sepanjang jalan, mereka sama sekali tidak berinteraksi dengan siapapun, apalagi menyinggung tentara kekaisaran di kota Langfeng. Jika mereka berdua memiliki dendam dengan siapapun di Jade Firmamen Immortal Domain, itu mungkin dengan bandit jahat yang mereka temui di sepanjang jalan. Sebelumnya, persepsi roh Su Zimo menangkap rasa permusuhan yang kuat di kerumunan. Dia melepaskan kesadaran rohnya secara diam-diam dan langsung mengunci orang itu, menyadari bahwa itu adalah bos pertama dari bandit iblis pasukan patah. Fakta bahwa orang ini muncul di kota Langfeng pada saat yang sama Kong Han memimpin tentara kekaisaran untuk menghentikan mereka terlalu kebetulan. Su Zimo dengan cepat memikirkan kemungkinan. Oleh karena itu, dia membuat keputusan cepat untuk menekan pria berjanggut kekar dan mengambil inisiatif. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, masalah ini sederhana. Selama aku menggunakan Soul Searching Art padanya, kebenaran akan terungkap. Grup dari Black Mirror Sect memiliki konflik besar dengan Breaking Army Vien Bandit sebelumnya. Selama ingatan itu ditampilkan, itu sudah cukup untuk membuktikan identitas Su Zimo dan yang lainnya. Namun, ekspresi Kong Han berubah. Jika ingatan pria berjanggut kekar itu terungkap, masalah tentara kekaisaran yang berkolusi dengan bandit di kota abadi akan terungkap juga. Itu akan berdampak sangat negatif pada kota Langfeng dan bahkan 5 kota, 12 menara, dan istana Cakrawala Giok. Niat membunuh Kong Han meningkat seketika saat dia menggertakkan giginya dengan tatapan ganas. Semuanya, dengarkan. Sekte Cermin Hitam dan Bandit Iblis bergabung untuk menyusup ke kota Langfeng dengan niat jahat. Mereka bahkan berani secara terbuka melawan tentara kekaisaran kota abadi. Kejahatan mereka tidak termaafkan dan kami akan membunuh mereka tanpa ampun. Perintah militernya tidak hanya untuk membunuh Su Zimo dan yang lainnya, tetapi juga untuk membungkam pria berjanggut kekar itu. Ketika Su Zimo melihat reaksi Kong Han, dia tahu bahwa dia tidak salah. Bandit iblis pasukan patah memang berkolusi dengan tentara kekaisaran di kota Langfeng. Membakar laut mendidih Cakrawala. Tebasan Cakrawala. Kalvari Baja. Petik 2, petik 2. Satu demi satu, kekuatan surgawi tertinggi muncul dari jalan panjang dan banyak harta dharma tergores. Pedang Ki menyebar dan pertempuran langsung tersulut. Su Zimo mampu melukai Kong Han dalam pertarungan jarak dekat sebagian karena faktor kejutan. Pada kenyataannya, kultivasinya baru saja meningkat menjadi dewa surga kelas 5. Jika itu adalah bentrokan langsung dari kekuatan surgawi, dia tidak akan mampu bertahan melawan serangan gabungan dari begitu banyak dewa surga kelas 9. Selanjutnya, ini adalah kota Langfeng. Jika dia memulai pembantaian di sini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Akan sangat sulit baginya dan Lin Luo untuk pergi lagi. Su Zimo merilis Ethereal Wings, Zephyr Thunder Wings, Heavenly Feet, dan banyak teknik gerakan serta skill rahasia lainnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan surgawi bawaannya dan melebarkan sayap roknya. Di belakangnya, 3 pasang sayap raksasa terbentang terbuka. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan langsung meninggalkan medan perang. Jumlah prajurit Angkatan Darat Kekaisaran yang berkumpul meningkat dan serangan mereka semakin intensif. Meskipun Su Zimo dapat mendominasi medan perang dengan kecepatannya yang luar biasa, tidak mungkin dia tidak terluka sama sekali. Dalam sekejap mata, tubuhnya mengalami dampak dari beberapa kekuatan dewa dan harta dharma. Syukurlah, dia memiliki tubuh sejati teratai hijau dan kemampuan regenerasinya yang kuat menyembuhkan lukanya dengan liar. Semua orang dari Sekte Cermin Hitam, termasuk Liang Yu, tidak berani bergerak di jalan yang panjang. Mereka membuat bungkam karena takut dan tidak berani menyerang tentara kekaisaran kota Langfeng. Kong Han hanya memelototi semua orang dari Sekte Cermin Hitam dengan dingin dan mengabaikan mereka. Menurutnya, orang-orang ini hanyalah semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Saat ini, hal terpenting adalah menyingkirkan cendekiawan berjubah hijau yang menyusahkan itu. Namun, Kong Han mengabaikan seseorang.
Su Zimo menarik hampir semua serangan tentara kekaisaran di kota Langfeng. Bahkan Kong Han sudah lupa bahwa ada seorang gadis muda yang berdiri di samping Su Zimo. Kong Han memelototi Su Zimo yang berada di udara. Saat dia akan menyerang lagi, dia merasakan bahaya yang kuat. Ini buruk. Hati Kong Han tenggelam. Tepat ketika dia akan melarikan diri, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di belakang kepalanya. Kamu sebaiknya tidak bergerak. Suara dingin dan tanpa emosi terdengar di telinganya. Lin Luo berdiri di belakang Kong Han dengan pedang panjang di tangannya. Ujung pedang berada di belakang kepala Kong Han dan dia bisa menembus kepala yang terakhir dengan sedikit kekuatan, esens spirit bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun Su Zimo dan Lin Luo tidak membahasnya, mereka memiliki chemistry yang tidak biasa. Su Zimo menyerang dan menekan bos pertama dari bandit iblis pasukan patah. Adapun Lin Luo, dia langsung menekan Kong Han. Jika mereka berdua mendarat di tangan mereka, mereka akan mampu menembus situasi saat ini dan selamat. Bab 2420 Surga Abadi Baiyu 2420 Surga Abadi Baiyu. Kong Han tidak punya pilihan di bawah pedang Lin Luo. Ketika prajurit abadi lainnya melihat itu, mereka berhenti satu demi satu dengan ekspresi ragu-ragu. Kamu berani membunuhku di kota Langfeng. Kong Han berkata dengan dingin tanpa menoleh ke belakang. Meskipun dia ditahan oleh Lin Luo, nadanya masih sangat pantang menyerah dan mengancam. Kamu bisa mencoba aku. Tanda seru. Lin Luo tidak membantahnya dan hanya menjawab dengan santai. Pada saat yang sama, dia sedikit mengulurkan pedang di tangannya. Ujung pedang yang tajam menusuk bagian belakang kepala Kong Han seketika dan darah merembes keluar perlahan. Jantung Kong Han berdetak kencang dan dia langsung patuh, tetap diam. Su Zimo memandang Kong Han dan meninggikan suaranya. Asisten Jenderal Kong di sini sangat gugup sehingga dia bahkan ingin membunuh bos pertama dari bandit iblis pasukan patah untuk membungkam yang terakhir. Apa yang Anda khawatirkan? Kesunyian. Saya tidak mengerti. Kong Han berkata dengan dingin, tugasku adalah menjaga kota Langfeng. Secara alami, saya harus menyingkirkan semua bandit jahat yang menyusup ke kota. Apakah begitu? Su Zimo terkekeh dan mengejek, Asisten Jenderal Kong, kamu sangat kuat. Mengapa Anda tidak menemukan orang ini sebelumnya sampai saya menangkapnya dari kerumunan? Jangan bilang kau punya kolusi yang memalukan dengan bos pertama bandit iblis tentara rusak ini. Advertisement. Ekspresi Kong Han mengerikan dan dia tetap diam. Setelah pertempuran itu, para pembudidaya di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang. Siapapun yang sedikit lebih pintar dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, masalah ini terlalu menakutkan dan telah melampaui imajinasi banyak pembudidaya. Bandit jahat dari Jade Firmamen Immortal Domain berkolusi dengan asisten jenderal kota Langfeng. Apakah ini dilakukan oleh Kong Han sendirian, atau apakah ada pembudidaya lain yang terlibat dan 5 kota dan 12 menara diam-diam menyetujuinya? Jika itu benar, apakah itu sesuatu yang terjadi baru-baru ini atau berlangsung lama? Jika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, mereka akan merasakan niat yang mengerikan. Saat itu, teriakan terdengar dari jauh. Segera setelah itu, cahaya putih tiba di depan mereka dalam sekejap mata, menampakkan sosoknya. Itu adalah seorang pria muda dengan jubah berbulu putih yang bersinar dengan cahaya misterius. Dia memiliki ekspresi angkuh dan aura yang kuat. Surga Abadi Baiyu. Jadi, dia adalah Heaven Immortal Baiyu. Menurut legenda, dia adalah surga abadi nomor 1 di kota Langfeng. Bukan itu saja, kekuatan tempur Heaven Immortal Baiyu pasti berada di peringkat 3 teratas dari peringkat surga. Dia bahkan memiliki peluang untuk bertarung memperebutkan tempat nomor 1 perjamuan persik abadi kali ini. Advertisement. Serangkaian seruan terdengar dari kerumunan dan banyak pembudidaya memandang pria itu dengan kagum dan kagum. Su Zimo sedikit mengernyit. Meskipun Heaven Immortal Baiyu dan Kong Han sama-sama dewa surga kelas 9 dan memiliki ranah kultivasi yang sama, tekanan yang diberikan sebelumnya kepada Su Zimo jelas jauh lebih kuat. Dalam manual Jade Pure Jade, alasan mengapa dia bisa bertarung melawan seorang pangeran dan putri dan bahkan menang sebagian karena pembatasan istana Jade Pure. Juga, Ying Tian dan Lang Qianqian hanyalah dewa surga kelas 7 dan tidak dapat dianggap sebagai ahli dewa surga teratas. Jika surga abadi ini yang dikenal sebagai surga abadi nomor 1 kota Langfeng masih bisa berada di peringkat 3 teratas peringkat surga,
dia akan jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Ying Tian dan Lang Qianqian yang merupakan Dewa Surga kelas 7. Dapat dikatakan bahwa Heaven Immortal Baiyu adalah penjelmaan paragon dan monster dari Dewa Surga kelas 9. Saat ini, Su Zimo adalah Dewa Surga kelas 5. Ada perbedaan 4 alam kecil di antara mereka dan perbedaan kekuatan sangat besar dan sulit ditebus. Jadi, itu hanya 2 orang yang bukan siapa-siapa. Heaven Immortal Baiyu hanya bisa mencibir ketika dia melihat alam kultivasi Su Zimo dan Lin Luo. Kalian berdua benar-benar berpikir bahwa kota Langfeng lemah. Beraninya surga abadi kelas 5 dan dewa surga kelas 6 berperilaku begitu kejam di kota. Mati. Heaven Immortal Baiyu tidak memberi Su Zimo kesempatan untuk berbicara dan langsung menyerang. Fiuh, fiuh, fiuh. Dia dan bulu jatuh dari jubah berbulu putihnya satu demi satu, berubah menjadi ribuan sinar putih yang menyelimuti Su Zimo. Kecepatan bulu putih sangat cepat dan menutupi langit dengan cahaya yang menyilaukan. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut. Heaven Immortal Baiyu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia akan langsung membunuh cendekiawan berjubah hijau itu. Saya mendengar bahwa ini adalah salah satu keterampilan rahasia surga abadi Baiyu. Setiap bulu putih sebanding dengan harta dharma tingkat atas, apalagi ribuan bulu putih dilepaskan pada saat yang sama. Setelah skill rahasia, cendekiawan berjubah hijau itu bahkan tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Saat semua orang sedang berdiskusi, 6 gading gajah putih raksasa tiba-tiba tumbuh di belakang Su Zimo, memancarkan kekuatan misterius. Aura Su Zimo juga melonjak. Segera setelah itu, Su Zimo menutup 2 jarinya dan menyihir pedang jarinya, menebas ke depan dengan lembut. Ci, 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 ci. Sinar pedang Qi dimuntahkan dalam hamparan putih yang luas. Suhu di dunia turun dengan niat membunuh yang mengerikan. Bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas kota Langfeng dan terus bergerak dengan lintasan yang kacau. Saat niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser keluar dari barisan. Ribuan pedang pembunuh surga Qi meledak dengan kekuatan besar dan bertabrakan dengan cahaya abadi dari bulu putih yang masuk, mengeluarkan suara gemerincing saat bunga api beterbangan. Sungguh seni pedang yang kuat. Niat membunuh yang ganas seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah, seni pedang pembunuh surga yang legendaris? Saat kalimat itu diucapkan, kerumunan terdiam sesaat sebelum keributan yang lebih keras terjadi. Itu benar, hanya seni pedang pembunuh surga yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Apa latar belakang orang ini? Untuk berpikir bahwa dia menggunakan seni pedang pembantaian surga. Dia hanya surga abadi kelas 5 tapi dia mampu bertahan melawan surga abadi Baiyu. Di udara, ketika Su Zimo merilis Sixtus Divine Strength, esens Qi dan kekuatan di tubuhnya meningkat secara eksponensial dan bahkan telah mencapai tingkat surga abadi tingkat 6. Esens Qi dari Green Lotus True Body kaya dan murni dan tidak masalah baginya untuk bertarung di 2 alam kultivasi. Namun, masih ada perbedaan kekuatan antara dia dan Heaven Immortal Baiyu. Syukurlah, dia memiliki keterampilan rahasia yang kuat seperti Heaven Slaying Sword Qi untuk menutupi perbedaan dan berhasil bertahan melawan serangan Heaven Immortal Baiyu. Seni pedang pembunuh surga. Ketika Heaven Immortal Baiyu melihat bahwa Su Zimo aman dan sehat, dia tidak marah. Sebaliknya, matanya berbinar saat dia berteriak, seni pedang pembantaian surga benar-benar mutiara yang tertutup debu di tanganmu. Bagaimana surga abadi kelas 5 bisa layak untuk seni pedang seperti itu? Petik 2. Surga abadi Baiyu sangat senang. Di matanya, Su Zimo adalah kesempatan yang datang mengetuk pintunya. Selama dia membunuh Su Zimo dan memperoleh seni pedang pembantaian surga, dia dapat mengambil kesempatan untuk mengolahnya. Di perjamuan persik abadi, dia pasti bisa menyapu semua orang dari alam kultivasi yang sama dan mendapatkan puncak peringkat surga. Mati. Heaven Immortal Baiyu menyerang dengan penuh semangat sekali lagi. Kali ini, serangannya bahkan lebih ganas. Kekuatan surgawi, keterampilan rahasia, seni abadi, dan harta dharma mengalir seperti badai. Ketika Lin Luo melihatnya, dia sedikit cemas. Mencengkeram pedangnya dengan erat, dia mengancam Kong Han, cepat dan beri perintah agar dia berhenti atau aku akan membunuhmu. Hehe, Kong Han tertawa aneh. Gadis kecil, Heaven Immortal Baiyu adalah Heaven Immortal nomor 1 di kota Langfeng. Saya hanya seorang asisten jenderal. Bagaimana saya memenuhi syarat untuk menyuruhnya berkeliling? Jika kamu mengkhawatirkan rekan Daomu, biarkan aku pergi. Jika Anda bergabung dengannya,
Anda mungkin memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Heaven Immortal Baiyu. Diam, Lin Luo berteriak pelan. Menekan Kong Han sama dengan menekan tentara kekaisaran di sekitarnya, tidak mungkin Lin Luo melepaskan orang ini dengan mudah. Namun, di sisi lain, Su Zimo tampaknya tidak mampu menahan serangan Baiyu dan situasinya buruk. Bab 2421 hilangnya keagungan. 2421 lenyapnya keagungan. Di medan perang, Su Zimo benar-benar kewalahan, seolah-olah dia bisa ditekan kapan saja. Ekspresi Su Zimo menjadi dingin. Sampai titik pertempuran ini, dia dirugikan dan telah bertahan hampir sepanjang waktu, itu bukan karena dia tidak memiliki kartu truf untuk melakukan serangan balik. Jika dia sendirian, dia tentu saja tidak ragu untuk maju atau mundur. Tapi sekarang, dia memiliki Lin Luo di sisinya. Tanda seru. Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah dan melibatkan Lin Luo, menyebabkan mereka berdua terjebak di sini. Awalnya, mereka berpihak pada nalar dalam konflik ini. Jika dia memulai pembantaian di kota Langfeng, akan sulit untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Ini adalah domain abadi Cakrawala Giok. Dia dan Lin Luo berada di negeri asing dan tidak bisa bertindak gegabah tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Ada banyak dewa sempurna yang memimpin kota Langfeng. Salah satu dari mereka akan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Mempersempit pandangannya, Su Zimo memelototi Heaven Immortal Baiyu yang masih menyerangnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Baiyu, essence spirit dari bos pertama Breaking Army ada di tanganku. Selama aku mencari jiwanya, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya." Heaven Immortal Baiyu mencibir, "Saya tidak peduli tentang kebenaran. Kalian berdua Jingan pantas mati karena secara terbuka melawan tentara kekaisaran di kota Langfeng." Advertisement. Heaven Immortal Baiyu tidak berniat menghentikan serangannya dan terus melontarkan kata-kata kotor. Ekspresi Su Zimo gelap. Dari awal konflik hingga sekarang, meskipun dia dan Lin Luo menyerang, mereka menahan diri dan mencoba yang terbaik untuk mempertimbangkan gambaran besarnya. Meskipun Su Zimo melukai Kong Han, terlihat jelas bahwa dia menahan diri dan tidak memanfaatkan situasi untuk mengejarnya. Lin Luo hanya menahan Kong Han juga dan tidak ada tentara kekaisaran di sekitarnya yang mati. Namun kini, agresivitas Heaven Immortal Baiyu membuat Su Zimo semakin tidak sabar. "Jangan memaksakan keberuntunganmu. Hahaha." Kata-kata Su Zimo menyebabkan serangkaian tawa di kerumunan sekitarnya. Apa aku salah dengar? Surga abadi kelas 5 ini sebenarnya mengancam surga abadi Baiyu. Dia kehilangan akal setelah dipaksa ke sudut. Itu sebabnya dia menyemburkan omong kosong. Petik 2. Suasana yang awalnya tegang mengendur secara signifikan setelah ejekan kata-katanya dimulai. Kong Han, yang berada di bawah pedang Lin Luo, mencibir juga dan cemberut. Tidak hanya rekan Daomu yang berani, dia juga sombong. Dia benar-benar tidak tahu kapan dia berada di ambang kematian. Advertisement. Urusi urusanmu sendiri dulu. Pedang di tangan Lin Luo bergetar saat dia berteriak. Di medan perang, ketika Heaven Immortal Baiyu mendengar ancaman Su Zimo, dia tertawa terbahak-bahak. Start, jadi bagaimana jika aku ingin memaksakan keberuntunganku? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tatapan Su Zimo menjadi dingin. Tiba-tiba, dia berhenti dan menyalurkan kesadaran rohnya dengan liar. Dia menyihir kekuatan surgawi dengan kedua tangan dan menunjuk ke surga abadi Baiyu. Momen sekejap, Su Zimo meludahkan dua kata dengan lembut. Kekuatan surgawi yang luar biasa turun seketika dan menghantam surga abadi Baiyu. Heaven Immortal Baiyu mengerutkan kening dengan ekspresi muram. Waktu kekuatan surgawi, baik itu dalam hal bakat, kekuatan tempur, atau pengetahuan, surga abadi kota Langfeng nomor 1 secara alami melampaui yang lain. Setelah kekuatan surgawi tertinggi Su Zimo dilepaskan, Heaven Immortal Baiyu dapat merasakan kekuatan yang terkandung dalam fleeting moment. Dia tidak berani ceroboh. Kekuatan surgawi sepanjang masa sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Kenaikan abadi bulu. Heaven Immortal Baiyu membuat keputusan cepat dan merilis kartu trufnya juga. Bulu putih jatuh dari tubuhnya satu demi satu dan berubah menjadi aliran ki abadi yang berkumpul dan berputar di sekelilingnya, seolah-olah mereka ingin membawanya naik di siang hari. Biasanya berbicara, fleeting moment hanyalah kekuatan suci tertinggi. Sebagian besar kekuatan surgawi tertinggi, termasuk Feather Immortal Ascension, cukup untuk bertahan melawan dan menetralkan kekuatan waktu di dalamnya. Namun,
Saat Fleeting Moment dan Feather Immortal Ascension berbenturan, suara genderang yang aneh terdengar di samping telinga Heaven Immortal Baiyu. Suara drum tidak mengejutkan atau keras. Sebaliknya, itu tampak panjang dan berlarut-larut. Bahkan, ada sedikit senja dan tak bernyawa. Ini, Heaven Immortal Baiyu tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia merasakan umurnya berkurang dengan cepat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hanya ada ketakutan tak berujung di mata Heaven Immortal Baiyu. Ledakan, ledakan, ledakan. Heaven Immortal Baiyu melepaskan kekuatan surgawi tertinggi lainnya diikuti dengan keterampilan rahasia. Dia merobek jimat dan melepaskan keterampilan rahasia domain suara juga. Pada saat itu, Heaven Immortal Baiyu merilis hampir semua kartu trufnya. Para pembudidaya di sekitarnya tertegun saat mereka melihat Heaven Immortal Baiyu. Dia berdiri di tempat dan mengeluarkan banyak kartu truf, seolah-olah dia sudah gila karena mengalami kejutan yang hebat. Namun segera, tatapan banyak pembudidaya berubah. Di udara, Heaven Immortal Baiyu terengah-engah. Ketakutan di matanya dan kepanikan di wajahnya tidak hilang. Kekuatan-kekuatan surgawi tertinggi akhirnya menghilang. Tabuhan genderang yang misterius dan jauh juga menghilang sepenuhnya. Krisis diselesaikan. Heaven Immortal Baiyu merasakan kegembiraan karena lolos dari kematian. Dia bisa menjamin bahwa jika dia bereaksi lebih lambat sebelumnya, dia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Sungguh kekuatan surgawi yang menakutkan. Dia harus melepaskan begitu banyak kartu truf untuk meniadakannya. Hati Heaven Immortal Baiyu menjadi dingin saat dia mengangkat kepalanya secara naluriah dan melihat ke arah Tsushimo. Anehnya, cendekiawan berjubah hijau itu tidak terus menyerangnya. Sebaliknya, dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatapnya dengan acuh tak acuh juga. Fufu, surga abadi Baiyu memaksakan senyum. Itu kartu truf terakhirmu, kan? Sayangnya, saya berhasil bertahan melawannya. Jika hanya itu yang kamu punya, kamu akan mati selanjutnya. Heaven Immortal Baiyu bangkit sekali lagi dan berkata dengan membunuh. Meski begitu, dia merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Tsushimo masih tidak bergerak dengan tatapan mengejek di matanya. Hati Heaven Immortal Baiyu tenggelam. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa sekelilingnya luar biasa sunyi, seolah-olah semua orang terdiam. Dia menoleh secara naluriah. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menatapnya dengan tatapan aneh, tampaknya disayangkan, takut. Heaven Immortal Baiyu menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menyadari bahwa ki darahnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempuran sebelumnya. Tapi sekarang, sepertinya ada sesuatu yang salah. Angin sepoi-sepoi bertiup dan sehelai rambut panjang di dahi Heaven Immortal Baiyu menyapu matanya dengan lembut. Itu adalah sehelai rambut putih keabu-abuan. Surga abadi Baiyu melihat tangannya. Kulit di telapak tangannya tidak lagi putih dan mulus. Sebaliknya, itu tampak kasar dan gelap, dipenuhi kerutan tua yang lebat. Usia hidupku. Heaven Immortal Baiyu bergumam pelan dengan mata melebar. Dia awalnya berusia 150.000 tahun dan berada di puncaknya untuk surga abadi dengan umur 300.000 tahun. Tapi sekarang, dia hanya memiliki 20.000 tahun untuk hidup. Seketika, kehebatannya menghilang. Saat ini, orang yang berdiri di udara bukan lagi surga abadi nomor 1 di kota Langfeng, melainkan seorang lelaki tua di usia senjanya.